Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, akhirnya apa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terbuka juga. Partai Persatuan Pembangunan akhirnya mendukung Ganjar Pranowo, dan itu berarti dia lepas dari koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Lepas bukan berarti bermusuhan, lepas bukan berarti berseberangan, karena tampaknya PAN pun akan menjatuhkan pilihannya dan sebentar lagi mungkin akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dari partainya. Sobat-sobatku semuanya, sudah bisa ditebak P3 akan bergabung dengan PDIP, dan itu sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat sebetulnya. Jika melihat sejarah masa lalu antara P3 dan PDIP, tentu hal ini tidak mengagetkan sebagian orang. Kita ingat peristiwa Kuda Tuli pada tahun 1997 yang pada akhirnya setelah itu muncullah sebuah koalisi pertama, koalisi yang sangat mengagetkan dunia politik di Indonesia dan sangat menakutkan pemerintah Orde Baru pada waktu itu, yaitu sebuah gabungan dua partai yang secara terang-terangan menyatakan akan bersatu dalam pilihannya, yaitu sebuah koalisi yang bernama Mega Bintang. Walaupun tidak menjadi partai, tetapi dua partai ini sepertinya meleburkan diri untuk mensukseskan pada waktu itu Partai Persatuan Pembangunan mengalahkan atau bertanding head to head dengan Golkar. Nah, sobat-sobatku semuanya, dengan peristiwa itu tentu sudah bisa ditebak bahwa P3 tidak akan lari jauh dengan PDI. Setelah ini kita tentu akan melihat gambaran-gambaran partai-partai selanjutnya. Kemanakah mereka akan berlabuh? Apakah Golkar yang akan ditinggal oleh dua sahabatnya, P3 dan PAN, yang akan bergabung dengan PDIP? Apakah Golkar masih tetap akan berdiri sendiri, ataukah akan bergabung dengan PDIP, ataukah Golkar akan menggabungkan dan meleburkan dirinya bersama-sama koalisi Indonesia Raya, yaitu Partai Gerindra dan PKB. Sobat-sobatku semuanya, Erlangga Hartarto memang sudah digadang-gadang oleh partainya untuk menjadi capres atau untuk menjadi cawapres. Nah, pada saat ini hanya tinggal satu tujuan yang bisa, yaitu Golkar berlabuh bersama-sama dengan PDI untuk menawarkan kadernya menjadi cawapresnya dari Ganjar Pranowo. Atau bisa jadi Golkar akan bergabung dengan Gerindra dan PKB, di mana di situ pun Golkar harus berhadapan dengan Caimin dari PKB yang memang sudah diultimatum sejak lama, bahkan sejak pemilu dari tahun 2019. Caimin diharapkan untuk menjadi capres dari PKB atau cawapresnya. Nah sobat, dengan adanya Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, maka kemungkinan untuk menjadi cawapres dari Muhaimin Iskandar ada sebuah pintu yang terbuka lebar. Tetapi jika Golkar masuk ke situ, maka akan diadakanlah bargaining ulang dalam waktu yang tidak kurang dari setengah tahun. Nah sobat-sobatku semuanya, apakah Golkar akan bersatu dengan Gerindra dan PKB, ataukah Golkar akan masuk ke dalam PDI Perjuangan? Kita tunggu langkah selanjutnya dari partai besar ini. Yang menjadi menarik yaitu adalah koalisi perubahan. Koalisi perubahan sampai dengan hari ini tidak memiliki cawapresnya, atau belum memiliki cawapresnya, belum menentukan cawapresnya. Kalau Ganjar Pranowo sudah pasti akan banyak sekali usulan-usulan yang sudah masuk. Usulan yang masuk untuk Ganjar Pranowo ada Mahfud MD, ada pula Sandiaga Uno yang saat ini berlabuh di Partai P3, yang dimana sebagian orang mengatakan ini adalah trik dari Sandi untuk bisa menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Bisa jadi pula sobat, cawapres dari Ganjar Pranowo adalah Prabowo Subianto, yang dimana mungkin Gerindra akan melepaskan atau merelakan petugas partainya ini ditugaskan menjadi cawapresnya dari PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo. Berbeda dengan yang ada di koalisi perubahan.
Anies Baswedan hanya memiliki beberapa nama, dan beberapa nama itu pun sudah tertolak sebelumnya di Koalisi Perubahan. Contoh yang paling gampang adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno pada waktu itu dilontarkan oleh PKS untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan, tetapi ditolak oleh Demokrat. Ada pula nama yang diusulkan, yaitu Mahfud MD. Mahfud MD memang diusulkan dan diharapkan bisa mengatrol nama Anies yang porak-poranda di DKI kemarin, sehingga akan menguatkan Anies untuk menjadi presiden menggantikan Jokowi. Tetapi apa mau dikata, Mahfud MD ternyata terang-terangan berbicara kepada Denny Indrayana bahwa dia tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Sebagai capres saja Mahfud MD tidak mendukung. Tentu Mahfud MD tidak akan mau menjadi wakil dari Anies Baswedan. Pilihan selanjutnya yang bisa dipilih oleh Koalisi Perubahan hanya tinggal dua nama, yaitu AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ataupun Aher sebagai kader dari PKS. Dua nama ini adalah dua nama yang tidak begitu populer di rakyat, tetapi jika memang terpaksa dan harus mengegulkan capresnya, maka tinggal dua nama inilah kesempatannya. Pernah terlontar nama Khofifah, Gubernur Jawa Timur, untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan, tetapi itu mungkin hanya sekedar impian belaka. Karena Khofifah adalah kader PKB dan PKB memiliki Muhaimin Iskandar yang tidak mungkin Muhaimin yang sudah bergabung dengan Gerindra kemudian kadernya akan bergabung dengan PKS yang berseberangan dengan koalisinya PKB. Jadi sobat-sobatku semuanya, hanya tinggal dua nama dan ini harus segera diputuskan. Jika memang Anies Baswedan betul-betul menjadi capres, Anies masih berada di ujung tanduk yang sangat tajam sekali. Karena Anies bisa jadi hanya sekedar menjadi capres, batal menjadi capres. Sehingga capresnya dia hanyalah capres yang saat ini saja, tidak bisa berlanjut ke perhelatan Pilpres tahun 2024. Karena Koalisi Perubahan jika tidak menemukan siapa cawapresnya, maka otomatis koalisi ini akan bubar dan akan berubah, betul-betul berubah menjadi Koalisi Perubahan benar. Usulan nama AHY belum tentu disetujui oleh PKS maupun Nasdem. Walaupun Nasdem sudah mengatakan terserah kepada capresnya, tetapi sobat, kita tidak mengerti. Di depan bicara terserah, di belakang bicara jangan sampai, itu bisa saja terjadi di dalam dunia politik. Kemungkinan masih bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah Anies Baswedan tidak akan melanjutkan perjalanannya sebagai capres, dan hal ini sudah sepertinya diramalkan oleh adik paling bungsu dari Koalisi Perubahan yang mengusung politik identitas, yaitu Amin Rais dari Partai Umat. Beliau mengatakan bahwa jika Anies Baswedan tidak jadi capres, maka dia akan mendukung Prabowo Subianto. Dan jika Nasdem kembali masuk ke kandang banteng yang lama, maka Koalisi Perubahan akan betul-betul berubah. Dan Anies Baswedan betul-betul menjadi capres dalam angan-angan Koalisi Perubahan. Sobatku semuanya, mari kita tunggu dan mari kita lihat kemanakah jurus-jurus kungfu yang akan diterapkan oleh mereka di Koalisi Perubahan yang saat ini masih selalu mengubek-ubek siapa cawapresnya. Dan ini tentu adalah sebuah lebaran yang sangat berarti bagi Anies Baswedan, karena di mana semua orang berlebaran dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita, saling bermaaf-maafan untuk menuju ke depan yang lebih baik lagi, lebih menjanjikan lagi. Maka pada lebaran kali ini dengan diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan, maka itu menjadi sebuah lebaran yang sangat berarti dan bermakna, di mana Anies Baswedan mungkin tidak bisa tidur dengan nyenyak, atau makan tak nyenyak, tidur tak enak. Sobat-sobatku semuanya, kita tunggu dan kita lihat perkembangan selanjutnya. Siapakah nanti yang berhak dan siapakah nanti yang pantas kita pilih
untuk menjadi capres ataupun cawapres. Karena belum tentu orang yang saat ini tampaknya berada di pemerintahan, orang yang saat ini tampaknya baik bersama-sama dengan capres yang baik, orang yang saat ini tampaknya benar-benar nasionalis, tetapi kita perlu melihat siapakah orang di sekitarnya dan siapakah orang yang berada di sampingnya. Apakah orang ini adalah orang yang memang sengaja atau bisa jadi orang ini menggerakkan organisasi radikal dan intoleransi untuk mendukungnya agar menjadi capres, dengan harapan pada waktu kedepannya organisasi-organisasi ini akan kembali tumbuh subur seperti pada peristiwa tahun-tahun yang lalu, di mana kita semua sangat keteteran dan kedodoran menghadapi organisasi ini yang bertindak sewenang-wenang, yang berlaku berdasarkan egoismenya sehingga menyusahkan rakyat dari semua golongan. Apapun agamamu, apapun sukumu, dari manapun asalmu, maka yang perlu kita perhatikan, Presiden Republik Indonesia adalah presiden yang harus bisa mengayomi rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang harus bisa mengayomi rakyat apapun sukunya, dan bahwa dia akan meneruskan apa yang telah Jokowi letakkan saat ini untuk menuju Indonesia sejahtera. Salam Opidantos.